kalau karya itu layak, insya Allah juga dia bertahan, ya, bisa bertahan sampai sekarang. Contohnya ya seperti Bang Said ini, dia bisa bertahan 40 tahun dari cinta pertamanya jadi pondok pesantren, di MTS pondok pesantren sampai sekarang, berarti kan sudah hampir 40 tahun. Masih juga, artinya inilah waktu yang mempelajari mereka, waktulah yang membuat mereka untuk bisa bertahan dan membuahkan sebuah karya. Jadi bagi saya, apapun itu karyanya, selama ingin kita perbuat, selama ingin kita membuat sesuatu untuk kebaikan bersama, itu menurut saya adalah hal yang patut kita kasih jempol. Ya, jadi harus memang kita patut kita syukuri dalam suasana yang pandemik seperti ini, kita masih ada seorang seniman yang melahirkan buku-bukunya. Bang Said ini sudah kemana-mana ini ya. Saya baca kemarin sempat di Sampah di Penyair Indonesia, ya, kumpulan puisi Sampah di Penyair Indonesia juga masuk karya-karya beliau ini. Jadi luar biasa. Jadi mungkin inilah yang menjadi hal-hal yang cukup menggembirakan kita. Puisinya juga dibacakan secara nasional. Ya, kemarin dibacakan oleh seorang pembaca puisi dari Kalteng. Dari Kalteng yang membacakan puisinya. Ini mungkin itu untuk sementara waktu dari pandangan kami, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberi rangsangan pada yang lain, pada generasi-generasi berikutnya, supaya bisa kita menulis buku atau membuat sebuah karya yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bapak Ustadz ini yang telah memberikan masih sedikit penilaian dari apa yang telah dihasilkan oleh Kanda Slamet Said terkait buku Tulang Rusuk, kumpulan puisi yang beliau hasilkan. Saya kembali lagi ke Kanda Slamet Said. Dari 3 kategori di sini, 3 sesi buku yang sudah dihasilkan di sini, awalnya kita berpikir tulang rusuk berarti bicara tentang wanita, bicara tentang rumah tangga, tapi ternyata kan juga membahas tentang sosial masyarakat, dan bahkan sedikit saya melihat di sini ada yang berbau-bau politik. Seperti misalnya sedikit saya singgung yang cukup menarik, koalisi, kampret mati, cebong mati. Benarkah? Hidup rekonsiliasi, hidup koalisi, innalillahi. Stop mengkritisi, kekuasaan hanya negosiasi. Stop oposisi, waktunya bagi-bagi kursi. Stop memprovokasi, perjuangan tinggal urisi, dan sebagainya. Ada di halaman 63, silahkan dilanjutkan. Saya hanya ingin bertanya, Pak. Bang Slamet Said ini termasuk cebong atau kampret? Karena di sini apa? Sudah mutasi baru. Iya, atau ada mutasi baru. Dibilang kampret, tepatnya tidak mengingat ke kampret, bilang cebong tapi tidak mengingat ke cebong. Silakan. Ya, sekarang posisinya tuh adaptasi kultural. Kompromi politik, Pak. Iya. Ya, adaptasi kultural sekarang itu. Iya. Iya. Memang itulah saya bilang tadi, perjalanan saya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa ketika saya berinteraksi, di situ saya menulis. Ya, gitu menulis. Contoh misalnya yang terbaru itu kaitan dengan banjir di Kalsel. Saya bikin judul puisinya adalah Kebijakan Lalim.